Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Gen Z. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan mengenai Kampus Merdeka. So, let's get started. Soal pertama. Berikut yang merupakan payung hukum kebijakan Kampus Merdeka adalah 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 4. Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Atau 5. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pilihan jawabannya A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2, 3, dan 5, atau E. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah E. Semua benar. Ada 5 payung hukum kebijakan Kampus Merdeka, yakni Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Permendikbud nomor 4 tahun 2020, Permendikbud nomor 5 tahun 2020, Permendikbud nomor 6 tahun 2020, dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Soal kedua. Episode 2 Merdeka Belajar yang diluncurkan pada 24 Januari 2020 membuat arahan baru tentang A. Kampus Merdeka, yakni mengenai otonomi pembukaan prodi baru, reakreditasi bersifat otomatis, persyaratan pendirian PTNBH dipermudah, dan kebebasan mengambil mata kuliah di luar prodi. B. Merdeka Belajar, yakni mengganti USBN dan UN, memberikan kebebasan membuat RPP, PPDB lebih fleksibel. C. BOS, yakni dana BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan dana BOS untuk kesejahteraan honorer, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan melalui online. D. Program organisasi penggerak, yakni sekolah penggerak, pelibatan ormas bidang pendidik, monitoring dan evaluasi praktik. E. Guru penggerak, yakni pemimpin di masa depan, berpihak pada murid, pendorong transformasi pendidikan, mewujudkan merdeka belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Episode 2 Merdeka Belajar yang diluncurkan pada 24 Januari 2020 membuat arahan baru tentang otonomi pembukaan prodi baru, reakreditasi bersifat otomatis, persyaratan pendirian PTN Badan Hukum dipermudah, dan kebebasan mengambil mata kuliah di luar prodi. Soal ketiga. Pada program Kampus Merdeka, terjadi perubahan definisi dari SKS. Sebutkan. A. SKS adalah jam belajar. B. SKS adalah jam kegiatan. C. SKS adalah jam mata kuliah. D. SKS adalah jam belajar di kelas. Atau E. SKS adalah jam praktik. Jawaban yang tepat adalah B. SKS adalah jam kegiatan. Berdasarkan arah kebijakan yang baru, perubahan definisi SKS adalah setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan yakni belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar,
proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen atau dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, B. Program yang disetujui oleh rektor. Soal keempat. Dalam salah satu arahan kebijakan Kampus Merdeka Permendikbud nomor 4 tahun 2020, PTN BLU dan Satker dipermudah untuk menjadi PTNBH. Berikut merupakan kelebihan PTNBH, kecuali A. Memiliki otonom penuh dalam mengelola rumah tangganya, B. Dana subsidi PTN bertambah, C. Bebas melakukan kerjasama dengan pihak swasta, D. Bisa membuat prodi baru secara otonom, atau E. Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk membagi jenis-jenis kampus atau perguruan tinggi di Indonesia, yakni PTNBH, PTN BLU, dan PTN Satker. Mari kita lihat perbedaan dari status perguruan tinggi negeri berikut. 1. PTNBH atau yang sering disebut dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. PTNBH merupakan level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di dalam perguruan tinggi atau kampusnya, seperti dosen dan tenaga pendidik. Kedua, PTN BLU atau yang sering disebut dengan perguruan tinggi negeri badan layanan umum merupakan institusi level kedua dalam hal otonomi kampus. Dalam PTN BLU, secara pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara, yakni seluruh penerimaan non-pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. Ketiga, PTN Satker atau yang sering disebut dengan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja merupakan bagian dari Satuan Kerja Kementerian, sehingga seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa, harus masuk ke rekening negara, yakni Kementerian Keuangan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, teman-teman, kampus kamu masuk ke status perguruan tinggi yang mana ya? Kamu bisa komen di kolom komentar. Nah, jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut adalah B. Dana subsidi PTN bertambah. Mengapa? Justru PTNBH akan dikurangi subsidinya karena sudah dianggap sudah mandiri dan untung. Soal kelima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan program studi baru dalam rangka kebijakan Kampus Merdeka. Hal ini sejalan dengan peraturan A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 4 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 5 tahun 2020, D. Permendikbud nomor 6 tahun 2020, atau E. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jawaban yang tepat adalah E. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Soal ke-6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Otonomi pembukaan program studi baru. 2. Program reakreditasi yang bersifat otomatis dan sukarela. 3. Syarat PTN badan hukum diperketat. 4. Hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Yang merupakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung pada tahun 2020 adalah A.
1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4, atau E. Semua pernyataan benar. Yang merupakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung pada tahun 2020 adalah D. 1, 2, dan 4. Kebijakan Kampus Merdeka yang diusung pada tahun 2020 meliputi 1. Otonomi pembukaan program studi baru, 2. Program reakreditasi yang bersifat otomatis dan sukarela, 3. Syarat PTN Badan Hukum dipermudah, 4. Hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Soal ke-7. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar, yakni Kampus Merdeka adalah sebagai berikut, kecuali A. Hak belajar 4 semester di luar program studi, B. Hak belajar di program studi baru, C. Pembukaan program studi baru, D. Sistem akreditasi perguruan tinggi, atau E. Perguruan tinggi negeri dipermudah menjadi badan hukum. Jawaban yang tepat adalah A. Hak belajar 4 semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau dapat diambil atau tidak, yakni pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kedua, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Sehingga terdapat hak belajar 3 semester di luar prodi. Soal ke-8. Kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk perguruan tinggi dikenal dengan istilah A. Universitas Merdeka, B. Kampus Merdeka, C. Mahasiswa Merdeka, D. Kampus Terbuka, atau E. Bebas Merdeka. Jawaban yang tepat adalah B. Kampus Merdeka. Episode yang pertama, yakni Merdeka Belajar, itu untuk SD hingga SMA. Episode yang kedua, Kampus Merdeka, yakni untuk perguruan tinggi. Episode ketiga, Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, untuk jenjang SD sampai SMA. Episode keempat, Program Organisasi Penggerak, yakni dari SD sampai SMA. Episode 5, Guru Penggerak, yakni untuk SD sampai SMA. Soal ke-9. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan prodi baru bagi PTN dan PTS, yakni jika memenuhi syarat A. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi minimal C, B. Prodi tersebut bekerja sama dengan mitra perusahaan multinasional atau sejenis, organisasi nirlaba, Universitas Top 100 QS, C. Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan Universitas Top 500 QS, D. Prodi tersebut di bidang kesehatan, atau E. Prodi tersebut di bidang pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Prodi tersebut bekerja sama dengan mitra perusahaan multinasional atau sejenis, organisasi nirlaba, Universitas Top 100 QS. Sesuai Permendikbud nomor 7 tahun 2020, arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan prodi baru bagi PTN dan PTS, yakni jika memenuhi syarat 1. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi minimal A atau B. 2.
Prodi tersebut bekerja sama dengan mitra perusahaan multinasional atau sejenis, organisasi nirlaba, Universitas Top 100 Ranking QS. 3. Prodi tersebut tidak di bidang kesehatan dan pendidikan. QS World University Rankings adalah publikasi tahunan peringkat universitas yang dilakukan oleh Quarterly Simmons. Soal ke-10. Pada program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, tujuan program studi atau proyek independen antara lain sebagai berikut, kecuali A. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. B. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D. C. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. D. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Jawaban yang tepat adalah D, yang bukan merupakan tujuan program studi atau proyek independen pada program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka adalah menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Demikian video kali ini. Satu quote untuk teman-teman. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Thank you for watching. Like jika kamu suka channel ini, dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.